Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mungkin akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sultan Fahmi Hoirul Ihsani. Saya di sini membuat sebuah video, yaitu video review atas modul yang sudah kami susun, yaitu oleh kelompok 1 dalam mata kuliah Bapak dia, yaitu mata kuliah pengembangan bahan ajar fikih. Dan saya di sini mendapatkan tugas untuk mereview tema 3, yaitu ketentuan sholat berjamaah, serta tema 4. Tema 4. Nah, ini teman-teman. Tema 4 itu tentang ketentuan sholat Jumat. Oke, jadi kita akan membahas dua tema ini, dua modul dengan dua tema ini secara ringkas tentunya, karena ini cukup banyak. Yang pertama, kita akan fokus terhadap fishbone-nya. Jadi fishbone ini memudahkan kita untuk memetakan atau untuk menyusun sebuah modul. Nah, di sini ada tulang ikan, ada kepalanya, terus ada tulang-tulang rusuk, apa ya? Entahlah tulang apa itu, intinya kalau ikan itu kan mirip-mirip seperti ini ya. Jadi pertama itu dari sini. Nah, peta konsep. Oh, bukan. Yang pertama itu adalah pengertian. Lalu ada peta konsep dan syarat dan dasar dalil. Lalu ada studi kasus dan hikmah. Jadi ini terkait keseluruhan materi yang ada pada modul. Ada pengertian, peta konsep, syarat, dasar dalil, studi kasus, dan hikmah. Oke, kita lanjut ke komponen inti. Nah, pada komponen inti ada capaian pembelajaran. Oh ya, sebelum itu perlu teman-teman ketahui bahwasanya validator kita adalah seorang guru di MTSN 2 Negeri Jember, di mana beliau itu mengajar mata pelajaran fikih. Oke, lanjut kita bahas CP. Yang pertama, capaian pembelajarannya adalah mengamalkan sholat berjamaah sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam, menjalankan sikap demokratis gotong royong sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat berjamaah. Dan yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Dan yang keempat, menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Jadi kita menginternalisasikan sebagai guru ya. Kita dituntut untuk menginternalisasikan 4 poin ini, di mana sholat berjamaah itu selain sebagai ajaran Islam yang sangat dianjurkan oleh Nabi, sholat berjamaah juga mengajarkan atau ada makna tersirat pada sholat berjamaah, yaitu tentang gotong royong atau kekompakan antar muslim. Dan yang ketiga, kita akan mengajak siswa untuk menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan sebelum dan ketika sholat berjamaah. Lalu kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi
harapannya setelah siswa mengikuti pembelajaran, siswa dapat satu, menunjukkan keimanan terhadap Allah. Lalu yang kedua, membuktikan keimanan terhadap Allah. Yang ketiga, meyakini prinsip syura dan tahaddur sebagai bagian ajaran Islam. Yang keempat, menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Yang kelima, membuat kesimpulan tentang pentingnya sholat berjamaah, tentu berdasarkan dua pedoman utama kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan keenam, menguraikan syarat sah imam. Yang tujuh, membedakan posisi makmum sebagai akibat dari perbedaan jumlah makmum dalam sholat berjamaah, dan seterusnya. Ini beberapa tujuan pembelajaran yang harusnya dapat tercapai setelah kita melakukan pembelajaran sesuai dengan modul ini. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Setelah itu ada ATP. ATP ini alur tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana pembelajaran berlangsung itu, detailnya ada pada ATP. Apa yang harus guru lakukan dan siswa lakukan untuk mencapai sebuah TP. Tentu ada alur yang harus dilakukan step by step agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien, ya guys ya. Bisa teman-teman baca sendiri mungkin, karena saya rasa cukup banyak. Yang pertama, tentang ketentuan sholat. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian. Peserta didik dapat menganalisis syarat sah imam dan makmum. Peserta didik mampu membuat kesimpulan posisi imam dan makmum. Peserta didik mampu mengidentifikasi cara pergantian imam dan cara mengingatkan imam yang lupa. Lalu kita lanjut ke modulnya. Jadi ada identitas modul, bisa teman-teman baca sendiri. Dan kompetensi awal, Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, ada yang namanya pertanyaan esensial atau pertanyaan yang dapat memancing siswa untuk mengatakan apa yang dia ketahui tentang topik hari ini. Hal tersebut bertujuan agar guru dapat mendiagnosis, tahu di mana, tahu berapa, tahu apa kemampuan siswanya saat ini, agar pembelajaran lebih efektif tentunya. Bisa teman-teman baca sendiri. Dan ada pengetahuan keterampilan prasyarat, yaitu melaksanakan sholat secara berjamaah, mempraktikannya dengan membuat tutorial baik media atau media gambar atau video visual. Lalu selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Ada 8 poin, silahkan teman-teman baca. Bisa diinternalisasikan dalam pembelajaran nantinya. Lalu ada profil pelajar rahmatan lil alamin, khusus untuk sekolah yang berada di bawah naungan Kemenak, kalau saya tidak lupa loh ya. Saya rasa begitu. Bisa teman-teman baca sendiri. Lalu ada proyek profil pelajar rahmatan lil alamin dan
penguatan karakter Islam wasatiyah berupa sebuah paragraf yang menjelaskan tentang demokrasi melalui sholat berjamaah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Oke, selanjutnya sarana dan prasarana seperti biasa ada kitab, buku, komputer, internet, dan ruang lab agar memudahkan peserta didik melakukan praktik. Targetnya adalah peserta didik reguler atau bukan peserta didik dengan special needs yang berjumlah 32 orang. Lalu model pembelajarannya tatap muka. Lalu metode yang digunakan diantaranya adalah jigsaw, diskusi, presentasi, proyek, dan ceramah. Lalu ada ketersediaan materi, capaian pembelajaran fase D, bisa teman-teman baca sendiri. Lalu tujuan pembelajaran, dan yang tidak kalah penting adalah materi, alat, dan bahan yang digunakan. Peta konsep ini dapat memudahkan siswa maupun pengajar dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi, peta konsep dapat memudahkan. Lalu kita lanjut ke oh iya, selanjutnya setelah memahami peta konsep, kita lanjut ke syarat-syarat sah menjadi imam. Ada 7. Syarat sahnya imam ada 10, 11, 12, dan seterusnya. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya ada 3, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Lalu untuk pendahuluan sendiri seperti biasa, mengucapkan salam dan berdoa, mengkondisikan ruang kelas, dan memberikan stimulus. Lalu menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Lalu untuk kegiatan intinya yaitu seorang guru membagi siswanya menjadi kelompok yang berjumlah 6 orang, lalu memberikan penjelasan, lalu meminta mereka untuk diskusi, mengkaji tentang sholat berjamaah, lalu peserta didik diminta untuk mengolah dan menganalisis data percobaan dan dilanjutkan dengan presentasi. Untuk penutupnya, guru dan peserta menyimpulkan apa sih sholat berjamaah, dan guru merefleksikan pembelajaran, dan guru memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap kelompok yang memiliki kinerja terbaik. Lalu guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya, dan guru menutup pembelajaran dan mengingatkan untuk merapikan kelas kembali. Lalu ada refleksi guru, bisa teman-teman baca, ada refleksi peserta didik, bisa teman-teman baca juga, dan kriteria untuk mengukur tujuan pembelajaran. Jadi ada asesmen, dan asesmennya itu ada individu dan ada asesmen kelompok. Yang asesmen kelompok terdiri dari tes tertulis dan pilihan ganda.
Sedangkan yang kelompok adalah pengamatan perilaku dan penilaian perilaku. Lalu asesmen yang ketiga ada proyek dan penilaian proyek. Lalu yang terakhir ada uji kompetensi. Ada 1, 2, 3, 10 soal. Jadi ada 8 soal berupa pilihan ganda dan 2 soal berupa esai. Oke. Lanjut ke bab selanjutnya. Lanjut ke tema selanjutnya, yaitu tentang ketentuan sholat Jumat. Sama seperti tema sebelumnya, ada fishbone di modul, di tampilan awal modul. Oke, bisa teman-teman baca sendiri dan kita lanjut ke pertanyaan esensial. Pernahkah kalian memperhatikan dengan seksama dan detail tata cara pelaksanaan sholat Jumat? Nah, pertanyaan ini bisa kita pakai di awal pembelajaran untuk menstimulus para siswa. Karena nanti di dalam kelas mungkin ada yang menjawab dan mungkin juga tidak ada. Dengan begitu kita tahu harus memulai pembelajaran dari mana. Untuk pengetahuan dan keterampilan prasyarat, siswa diminta untuk sholat berjamaah dan membuat tutorial baik menggunakan media gambar atau video visual. Selanjutnya ada P3, ada PRL, PPRL, Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin, Proyek Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin, dan penguatan karakter Islam wasatiyah. Untuk sarana dan prasarananya sama dengan tema sebelumnya, karena ini masih tentang sholat Jumat, masih seputar sholat, dan target peserta didiknya sama seperti tema sebelumnya. Metode pembelajarannya sama, ketersediaan materi sama, dan capaian pembelajarannya tentu beda. Yang pertama, menunjukkan keimanan terhadap Allah sebagai Al-Hafiz, membuktikan keimanan terhadap Allah, meyakini prinsip i'tidal sebagai ajaran, membentuk kepribadian, menjelaskan pengertian salat Jumat. Nah, ini yang nanti akan lebih banyak dipelajari. Yang kelima, membuat kesimpulan berdasarkan Al-Quran dan hadis tentang hukum pelaksanaan sholat Jumat dan seterusnya. Di sini ada beta konsep yang dapat mempermudah guru ataupun peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada gambar keutamaan bersegera ke masjid untuk sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah yang wajib dikerjakan setiap lelaki muslim. Jadi perlu diketahui nanti bahwasanya yang wajib sholat Jumat itu adalah yang laki ya, atau muslim, bukan muslimat. Perlu disampaikan oleh seorang guru terhadap para siswanya. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya adalah sabda Nabi atau hadis. Siapapun yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkannya, Allah menutup hatinya sehingga tak mampu menerima hidayah atau petunjuk. Ini dapat disampaikan ke siswa-siswa kita dari sini sampai selesai tentunya. Kita harus
membungkusnya dengan membungkusnya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Amalan sunnah, nah ada 3: memakai baju putih, mencukur kumis, dan memakai parfum. Lalu ada syarat wajib. Syarat wajib ini yang tidak boleh ditinggalkan, artinya harus dilakukan, harus ada pada orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Yang mau melaksanakan sholat Jumat harus Islam, harus beliau atau secara biologis pubertas. Yang ketiga, berakal sehat dan bukan budak. Dan yang terakhir, bermukim di daerah tempat tinggal atau bukan musafir. Adapun beberapa orang yang tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, orang yang tidak beragama Islam dan seterusnya. Syarat sah sholat Jumat dan beberapa dalil tentang sholat Jumat berupa potongan ayat suci Al-Quran dan juga rukun khutbah yang harus dilaksanakan dengan tertib agar khutbah tersebut sah adalah sebagai berikut: mengucapkan pujian dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, karena ini cukup panjang, kita singkat-singkat saja ya. Ini yang tidak kalah penting, contoh studi kasus sholat Jumat. Setiap hari Jumat, Budi selalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Namun pada suatu hari Jumat, ayah Budi sakit dan tidak bisa berjualan. Ibu Budi pun harus menjaganya di rumah. Budi dihadapkan dengan pilihan yang sulit, yaitu antara membantu orang tuanya atau pergi sholat Jumat. Apa yang harus dilakukan Budi? Nah, ini kasih pertanyaan seperti ini terhadap para siswa. Apakah Budi diwajibkan untuk sholat Jumat? Jika Budi memilih membantu orang tua, apakah dia berdosa? Bagaimana cara Budi agar tetap bisa beribadah sambil membantu orang tuanya? Lalu persiapan pembelajaran, kegiatan kurang lebih urutannya sama seperti tadi. Dan ada refleksi dan asesmen. Dan yang terakhir ada uji kompetensi. Sebentar. Ini dia, uji kompetensinya sama seperti tema sebelumnya. Ada 8 soal pilihan ganda dan ada 2 soal uraian. Nah, untuk uji kompetensi pada modul ini saya rasa sudah cukup bagus karena menggunakan HOTS atau High Order Teaching Skills, di mana ada stimulus berupa cerita, berupa narasi dan lain sebagainya, sehingga ini membuat seorang siswa berpikir lebih kompleks untuk menemukan jawabannya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk keseluruhan, modul ini sudah cukup lengkap dan sudah dapat digunakan dalam sebuah pembelajaran nyata. Yang tidak kalah penting dari modul adalah keterampilan seorang guru dalam menyampaikan intisari-intisari modul, dalam menginternalisasikan pemahamannya tentang sebuah materi terhadap para siswa. Mungkin itu saja yang dapat
saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.